Saya mau menanyakan bentuk santet itu gimana sih sebenarnya? Bentuk santet, kategori santet itu ada dua, yaitu santet secara fisik maupun secara penyakit. Kalau penyakit disebutnya teluh, tapi kalau santet fisik itu biasanya bentuknya terhadap orang yang terkena santet itu akan berwujud jarum, ya. Kemudian ada juga silet dan macam-macam lainnya, ya. Dan itu pun dikirim, artinya dikirim melalui media gaib, ya. Bisa lewat kayak misalnya kalau kita sering melihat namanya bola api warna merah, ataupun yang disebut orang Jawa itu yang dibilangnya banaspati, itu salah satu media santet yang dikirim dari seseorang kepada yang menjadi korban tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena santet? Ciri-ciri orang yang terkena santet biasanya yang tadinya dia sehat bugar, tiba-tiba dia langsung sakit, ya, terutama di malam hari. Tiba-tiba dia langsung sakit, kayak misalnya kita lagi tenang kayak gini ngobrol, tiba-tiba langsung kalau misalnya dia kena serangan santet langsung langsung begitu, terus dia biasanya langsung dada itu rasanya sakit, ya, kayak teriris-iris, ya, karena itu kan benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, otomatis dia akan mengenai bagian organ tubuh kita, dan biasanya organ tubuh kita tuh langsung terasa sakit, nyeri itu secara tiba-tiba, dan kemudian sampai badan gemetar, terus panas, badan gemetar, panas sampai dengan muntah, mual, dan kayak orang yang mau kayak orang yang hampir sakaratul maut, ya, itu kalau yang parah. Tapi ada juga santet yang pelan-pelan nih datangnya dengan cara yaitu penyakit, misalnya dikirim sedikit itu biasanya kita sebut namanya adalah teluh, ya. Kalau sudah lama-lama dia akan berwujud seperti kayak misalnya benjolan, ya, benjolan, ataupun kita juga kadang-kadang kanker juga bisa mengandung penyakit. Salah satunya kanker itu juga adalah salah satu media penyakit gaib juga, yang artinya berkaitan dengan hukum karma, ya. Jadi itu juga salah satu penyakit yang tergolong bisa jadi lewat menjadi dari misalnya barang-barang yang dimasukkan tiba-tiba lewat menjadi penyakit semacam benjolan, bisa jadi kanker atau miom atau sebangsanya, yang atau kelenjar, ya, karena itu banyak sekali, ya, pasien-pasien aku yang memiliki penyakit seperti itu, dan ternyata penyakit benjolan tersebut adalah terkait dengan santet yang dikirimkan oleh seseorang untuk tujuannya adalah untuk melukai korban tersebut. Oke. Nah, Feli, kalau boleh tahu nggak cara kerjanya tuh seperti apa sih? Cara kerja santet itu bermacam-macam ragam, ya. Artinya di sini yang aku tahu aja, ya, yang aku tahu itu biasanya ketika seseorang, cara kerjanya adalah ketika seseorang meminta kepada seseorang paranormal untuk misalnya mencelakai korbannya, biasanya paranormal itu akan melakukan ritual, biasanya akan dimulai dengan ayam cemani ataupun ayam yang hitam semua, ataupun dengan yang namanya dupa, ataupun dengan cara memasukkan wangi-wangian yang wangi-wangian itu yang untuk mengundang, ya, dan biasanya mengundang siapapun itu yang kita sebut kodam ataupun makhluk halus yang mau datang, dan kemudian biasanya itu akan dimediain dengan kain putih, dan biasanya kain putih itu nanti dimasukin tanah ataupun dimasukin jarum, silet, dan binatang-binatang buas sekalipun, kayak misalnya bisa jadi kecoa, cicak, ataupun binatang kayak kerabang seribu, ya, seperti itu, yang nantinya kemudian dari kain itu dibentuklah jadi bola-bola, ya, kemudian jadi bola diikat dengan tali putih juga, dan kemudian langsung ditaruh, ya, biasanya ditaruh di sekitaran asap dupa tersebut, dan kemudian baru dibacakan mantra qomat kamit, dan secara otomatis setelah pembacaan mantra tersebut itu sudah wujud tersebut, barang-barang yang tadi dimasukkan itu sudah langsung ke sasaran orang tersebut dengan menyebutkan nama orang tersebut, dan apalagi medianya gampang sekali kalau dengan foto, ya, dengan foto langsung menuju ke korban tersebut. Nah, apakah
apakah santet itu sendiri bisa membuat korbannya meninggal? Iya, pastinya ya, santet itu akan bisa membuat korbannya meninggal. Terkait dengan santet itu tadi, yang dikirim adalah barang-barang benda tajam ya. Ada juga pernah terjadi juga kejadian yang dikirim bukan hanya benda-benda kecil, tapi semacam kayak pisau, sebelah pisau pun bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Bahkan sampai dengan binatang buas yang akhirnya menggerogoti badan kita. Otomatis itu akan membuat organ kita rusak dan juga mengakibatkan kematian. Itu adalah sangat sadis ya sebenarnya, kita kalau bicara mengenai santet itu sadis sekali. Dan Masya Allah, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian orang yang zolim seperti itu ya. Untuk apa aja sih santet itu sendiri? Santet itu dikirim oleh seseorang ketika orang itu benci, iri ya, dan juga yang berkaitannya dengan sakit hati. Ketika seseorang itu sakit hati, bisa aja orang tersebut itu melakukan jalan sesat dengan cara ingin menjatuhkan korbannya atau membuat sakit ataupun membuat mati korbannya. Nah, itu yang tadi aku bilang, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ditiru perbuatan yang tidak terpuji ini. Nah, apa yang harus dilakukan kalau orang terkena santet itu sendiri menurut kalian? Udah habis soalnya. Cara yang harus dilakukan ketika seseorang terkena santet ya, yaitu bahwasanya seperti yang kita tahu, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Tidak ada suatu penyakit di dunia ini manapun yang tidak ada obatnya. Artinya ketika kita merasa badan kita tidak enak, tubuh kita tiba-tiba yang tadinya sehat, bugar, tiba-tiba sakit, perlu diwaspadai. Itu adalah tanda-tanda adanya sesuatu hal dalam tubuh kita yang bereaksi ya. Artinya tubuh kita menolak dengan reaksi tersebut, dan kalau misalnya terjadi sampai sakit tiba-tiba yang tadinya sehat terus parah, berarti itu ada kaitannya dengan hal gaib. Ini yang perlu diantisipasi oleh masyarakat Indonesia juga. Ini edukasi ya, aku mengedukasi jangan sampai kita sampai orang yang kita sayangi tidak tahu dan sampai mengakibatkan kematian ya. Ketika kita mengalami badan tidak enak, ada reaksi badan yang memang di situ merasa tidak enak dan tidak nyaman, artinya adalah sesuatu hal yang berbenturan dengan badan kita ya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebaiknya kita berdoa, lakukan doa, ambil air wudhu, sholat ya, minta kepada Allah ya. Ketika itu bereaksi dengan doa kita dan ada perlindungan Allah, niscaya insya Allah apapun itu penyakitnya akan kembali lagi kepada orang tersebut yang mengirim. Dan sebaiknya juga kalau memang dirasanya masih sakit, silahkan berobat, ataupun misalnya di rumah bisa dengan membacakan surat-surat ruqyah, surat-surat ayat Al-Quran ya. Kalau ini artinya ruqyah mandiri ya. Kalaupun kalian misalnya dekat ataupun ada orang yang pinter, kiai ya, aku bilang kiai ataupun Pak Haji ya, semacam itu, pemuka agama yang mengerti tentang penyakit ini yang terkait, silahkan berobat kepada orang yang pintar untuk diobatin. Dan balik lagi, tidak hanya mengandalkan orang lain, tapi diri kita pribadi juga harus ya melakukan ruqyah itu sendiri, yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan sholatnya diperbaikin lagi, niscaya apapun itu semacam jenis santet apapun itu yang akan bereaksi ke dalam diri kita akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Demikian edukasi aku, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you.